Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang di kelas review literatur pada hari ini dengan saya, Devi Wulandari. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya. Nah, pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas beberapa hal, yaitu antara lain kita akan membahas kontrak perkuliahan ataupun silabus, ya. Terus kemudian juga kita akan membahas tentang apa tuh namanya materi, ya. Dan kemudian nanti minggu depan kita bisa bertemu kembali, ya. Jadi memang minggu ini karena libur kuliahnya dilakukan secara e-learning. Ya, oke. Saya akan share pertama-tama adalah kontrak perkuliahan. Ya, semoga semuanya sudah terlihat ya. Oke, untuk kontrak perkuliahan pada hari ini ya, jadi memang untuk kelas literatur review itu kita selalu adakan secara full online gitu ya. Nah, ini memang eh, karena teman-teman itu di kelas Sabtu kalau nggak salah ya, jadi ada satu mata kuliah yang memang diselenggarakan secara full online. Ya. Nah, apa sih review literatur ini ataupun literatur review gitu ya? Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah memang teman-teman di akhir diharapkan mampu untuk melakukan penelitian dengan jenis literatur review. Ya. Nah, nanti kita akan belajar ya apa yang dimaksud dengan literatur review dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang jenis-jenis penelitian dengan pendekatan literatur review, baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif, dan penerapannya dengan desain scoping review. Nah, nanti tujuan akhirnya melakukan penelitian literatur reviewnya adalah dengan jenis scoping review. Ya. Nah, mahasiswa di sini mampu subcapaian pembelajarannya mampu menjelaskan berbagai macam jenis penelitian dengan menggunakan desain, tahapan-tahapannya juga, dan tentunya mampu melakukan penelitian dengan desain scoping review. Nah, ini ada dua buku yang memang kita akan gunakan. Nanti saya akan lampirkan linknya gitu ya untuk masing-masing buku sehingga teman-teman bisa mulai untuk mempelajari buku-buku tersebut. Ya, oke. Nah, adapun nanti untuk tugas-tugasnya ya, jadi kita akan ada 100% di sini ya, terus kemudian akan ada 4 tugas. Yang pertama adalah tentunya kita menginginkan peran serta aktif dari tiap-tiap mahasiswa ya di dalam membaca ataupun memahami sistematik literatur review ini. Ya, nah oleh karena itu nanti kita akan bagi ke dalam kelompok-kelompok gitu kan ya. Nah, setahu saya kalau di kelas kita ini kan memang eh, cukup banyak ya untuk mahasiswanya. Sebentar ada sekitar ya ada 9 ya, ada 9 kelompok ya. Sebentar saya lihat dulu. Classroom yang literatur review yang hari Jumat. Ya betul, ada sekitar hampir 40-an ya. Jadi nanti kita akan bagi ke dalam 9 kelompok ya. Oke. Nah, dan nanti dari tiap-tiap kelompok akan mulai mempresentasikan materi-materi yang disesuaikan dengan silabusnya ya. Nah, pada saat teman-teman akan melakukan presentasi, tentunya itu akan masuk ke dalam tugas kelompok berupa presentasi di sini ya. 10%. Nah, kemudian di sini juga akan ada tugas individual di mana tiap-tiap mahasiswa akan membuat key takeaway dari masing-masing presentasi tersebut ya. Nah, yang cukup besar presentasinya di sini adalah untuk UTS dan UAS-nya.
Di mana kalau UTS di sini ada sekitar 30% dan UASnya adalah sekitar 50% sendiri ya. Nah, kalau UTS di sini kenapa kok cukup besar ya? Karena memang di sini mulai dari UTS itu kita akan mulai melakukan pencicilan, pengerjaan, penelitian dengan pendekatan literatur review. Ya, jadi di sini teman-teman diharapkan akan mulai membuat kelompok-kelompok gitu ya. Terus kemudian masing-masing kelompok nanti akan melakukan penelitian dengan pendekatan scoping review. Ya, oke. Nah, perkuliahannya kita bukan sebagian besar ya memang akan dilakukan secara full online. Nah, ini rencana perkuliahannya kita akan ada 16 minggu ya. Nah, ini kita lakukan semuanya secara online ya. Nah, untuk hari ini tanggal 3 tentunya karena kita libur nasional maka sesuai dengan himbauan dari kampus juga bahwa apabila libur nasional maka perkuliahan akan dilakukan secara e-learning di mana setiap dosen nanti akan membuat video pembelajarannya. Nah, ini wajib ya. Jadi nanti ini juga sebagai informasi buat teman-teman apabila teman-teman diberikan kuliah e-learning oleh dosen. Nah, setiap dosen wajib untuk memberikan video pembelajarannya. Nah, di sini kita tentunya akan membahas tentang kontrak perkuliahan, penjelasan SAP dan RPS, serta akan ada sedikit introduction dari saya untuk memberikan sedikit overview ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan literatur review. Kemudian minggu depan ya, ini kita sudah mulai berkuliah secara online lagi ya. Nah, di sini mulai masuk presentasi kelompok satu. Jadi silahkan tentukan sendiri ya teman-teman dari hampir 50 orang ini ya. Tentunya bisa sekitar isinya kalau gitu mungkin ada sekitar 5 sampai 6 orang ya. Nah, eh, siapa yang kelompok satu, kelompok dua dan seterusnya ya. Nah, kelompok satu nanti silahkan membaca buku dari Purcell. Buku Purcell ini adalah yang judulnya How to Perform a Systematic Literature Review, a Guide for Health and Social Care Researchers, Practitioners, and Students. Ya. Nah, dari situ nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasannya, logical approach-nya itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, silahkan bahas presentasi dari kelompok satu, membahas chapter, sama akan lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa memberikan contoh dari jurnal, ya. Nah, teman-teman yang presentasi kelompok satu, teman-teman yang lain bagaimana yang nantinya akan menyaksikan gitu ya, teman-teman yang akan menyaksikan ataupun yang akan mendengarkan tentunya tidak hanya mendengarkan, tetapi teman-teman yang lain yang tidak presentasi harus membuat key takeaway. Nah, key takeaway-nya ini personal ya, alias individual. Ya. Minggu depannya dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2, di mana topiknya judulnya adalah Reviewing Qualitative Studies, ya, chapter 6 dari Purcell. Seperti biasa, yang lain yang tidak presentasi secara individual akan membuat key takeaway. Kemudian minggu keempat reviewing qualitative studies chapter 7 dari Purcell ya. Dan di sini juga silakan teman-teman yang kelompok 3 akan melakukan presentasinya dan kelompok yang tidak presentasi akan membuat key takeaway-nya. Selanjutnya di minggu kelima karena ini libur lagi gitu ya dan apa namanya kita juga akan melakukan e-learning gitu ya. Dimana kalau e-learning itu berarti nanti presentasi tetap akan dilakukan, tetapi kelompok yang melakukan presentasi ini harus membuat video presentasinya. Ya, video presentasinya nanti akan diposting pada tanggal 1 Mei ya dan kemudian teman-teman yang tidak melakukan presentasi harus ataupun wajib membuat key takeaway-nya dengan menonton video presentasi dari kelompok 4 gitu ya. Terus kemudian nanti di sini teman-teman yang tidak presentasi harus membuat key takeaway-nya ya, harus membuat key takeaway-nya dan di sini nanti akan saya posting di mana saja ataupun pada Google Drive mana teman-teman bisa akan melakukan
pencatatan key takeaway-nya. Ya, seperti biasa di add link ya. Nah, selanjutnya di minggu ke-6 ya. Di sini masuk kepada chapter 12 dari Purcell, Advanced Topic, Systematic Reviews, and Meta-analysis ya. Sekali lagi presentasi kelompok 5 dan seterusnya gitu ya sampai kelompok 6 sampai kelompok 5 di sini. Nah, untuk kelompok 6 di sini ya itu akan presentasi di minggu ke-7 ya dengan sudah mulai masuk kepada buku Hempel. Ya, jadi di minggu ke-7 itu sudah mulai ada buku baru dari Hempel. Judulnya adalah Conducting Your Literature Review, Concise Guides to Conducting Behavioral Health and Social Science Research. Ya, nah di sini kita sudah mulai masuk kepada pencicilan pengerjaan scoping review. Jadi scoping review itu kan sebagai salah satu bagian dari evidence synthesis research ya. Nah, terus kemudian di sini kita kan scoping review itu sebagai salah satu bukan sebagai salah satu sebagai tugas utama dari mata kuliah ini. Nah, ini tugasnya akan kita lakukan pencicilan ya. Pencicilannya mulai dari apa namanya eh, pertemuan ataupun minggu ke-7 ini ya. Di mana di minggu ke-7 teman-teman akan melakukan presentasi pertama tentunya ya. Kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan topik menentukan tujuan literatur review. Dan sesudah itu seluruh kelompok yang ada ya di sini sudah mulai memilih ya kira-kira akan melakukan penelitian ataupun scoping review dengan tema ataupun topik apa ya. Nah, di sini nanti setiap kelompok wajib untuk melakukan presentasi. Jadi seluruh kelompok di sini harus presentasi tujuan ataupun tema dari literatur review yang akan dilakukan sebagai tugas akhir dari perkuliahan ini. Ya. Nah, terus kemudian di minggu ke-8 penyusunan, ya, pendahuluan, ya. Di sini hanya pengumpulan tugas saja, jadi tidak ada perkuliahan. Dan minggu ke-9, ya, sini dilanjutkan dengan presentasi kelompok 7. Dan tentu saja selain presentasi kelompok 7, kelompok yang lain juga sudah mulai menentukan mau pakai database sama search strategisnya seperti apa. Dan ini harus dipresentasikan di kelas. Ya. Nah, di minggu ke-10 juga begitu ya. Jadi key takeaway-nya ini sudah nggak ada lagi ya. Ya. Key takeaway-nya ini oh sorry, key takeaway itu masih ada sampai di minggu ke-10 ya. Nah, jadi cuman ada 10 kali pengerjaan key takeaway. Ya, sedangkan mulai dari minggu ke-7 itu sudah mulai ada selain ada presentasi kelompok, selain ada key takeaway, ada juga apa namanya presentasi dari setiap kelompok yang membahas tentang tema-tema yang berhubungan dengan apa yang dipresentasikan pada hari itu. Jadi kayak misalnya nih di minggu ke-9 pembahasannya kan tentang choosing database and other resource. Nah, begitu pula nanti seluruh kelompok harus mempresentasikan ya, sudah menentukan belum database-nya apa dan strateginya seperti apa. Nah, itu yang nantinya akan dipresentasikan. Ya, nah ini supaya juga kita menghemat waktu karena di sini cukup banyak, akan ada sekitar 9 kelompok gitu ya. Oleh karena itu, diharapkan nanti presentasinya jangan membaca dari words gitu ya, tapi membuat pointers-pointers di mana nanti bisa apa namanya dipresentasikan sekitar 5 menit gitu ya, terus kemudian 5 menit kemudian bisa saya berikan masukan. Ya, karena kan kita penyelenggaraan perkuliahannya cuma sekitar hampir 2 jam ya. Nah, padahal ada presentasi kelompok juga, terus juga kemudian ada presentasi dari tiap kelompok. Nah, ini kita berkejar-kejaran dengan waktu supaya waktunya terpenuhi. Ya. Nah, terus kemudian minggu ke-10 juga begitu ya, selain ada presentasi kelompok, ya, ada key takeaway juga. Tentunya seluruh kelompok di sini akan mempresentasikan bagaimana menentukan literatur ini.
ya. Begitu pula di minggu ke-11. Nah, minggu ke-11 sudah tidak ada lagi presentasi dari kelompok yang diikuti dengan key takeaway, tetapi hanya presentasi seluruh kelompok aja yang berhubungan dengan tema penelitiannya, ya. Nah, di sini ya baca mandiri, di sini baca mandiri, semuanya baca mandiri. Nah, terus kemudian ya, jadi isinya di sini nanti presentasi-presentasi aja nih, mulai dari minggu ke-11 sampai minggu ke 14, sorry, minggu ke-15 ini isinya presentasi aja, ya. Presentasi aja di mana nanti setiap mahasiswa ya atau setiap kelompok di sini akan mempresentasikan dari apa namanya tema-tema yang berhubungan dengan penelitiannya, ya. Oke, nah minggu ke-16 adalah pengumpulan tugasnya. Ya, nah nanti ini saya akan minta tolong pada salah satu mahasiswa untuk bisa menandatangani kontrak perkuliahannya. Ya, jadi semoga dapat dipahami dan tahu ya kurang lebih kita mau berkuliah seperti apa di sini. Oke, kita mulai masuk kepada materinya. Oke. Nah, apa sih literatur review itu atau review literatur apa? Kalau kita lihat dari namanya ya, berarti sebenarnya kita melakukan review ya ataupun kita melakukan pengumpulan, melakukan analisis ya terhadap literatur-literatur yang ada di luaran sana ya. Nah, ini adalah pengertiannya, sorry. Literature review is an account of what has been published on a topic by accredited scholars and researchers. Jadi sebenarnya di sini adalah sebuah penelitian yang dihasilkan ataupun sebuah penelitian yang dilakukan terhadap publikasi-publikasi ya yang dihasilkan oleh akademisi-akademisi ataupun peneliti. Ya. Nah, di sini discuss publish information in a particular subject area. Ya, terus kemudian ini membahas sebuah eh, tema-tema penelitian tertentu. Ya, nah literatur review ini terdiri dari sintesa, summarizing, combining, analyzing, commenting, and criticizing studies on a given topic. Ya, jadi bisa juga dianggap sebagai secondary research. Ya, di mana unit analisisnya adalah primary studies alias penelitian-penelitian primer yang menggunakan data-data penelitian. Jadi pada intinya yang namanya literatur review itu adalah sebuah penelitian ya yang dilakukan terhadap penelitian gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat yang namanya penelitian itu kan yang dilakukan oleh berbagai macam scholars itu banyak sekali ya. Bahkan kalau misalnya kita klik gitu ya pada sebuah tema-tema tertentu yang sudah cukup umum, hasil di Google Search aja ya, atau Google Scholar saja ya, itu bisa menghasilkan jutaan research papers gitu ya. Nah, tentunya eh, research papers tersebut banyak sekali dan mana yang memang akan kita jadikan patokan. Nah, kadang-kadang kita juga membaca dari research papers yang ada, kita kadang-kadang bingung karena hasilnya bisa saja apa namanya bertentangan hasilnya. Ada yang korelasinya positif, mungkin ada yang korelasinya negatif, ada yang korelasinya tinggi, ada yang korelasinya rendah, ada yang mungkin signifikan di sini tapi nggak signifikan di mana, dan lain sebagainya. Ya, informasi yang sangat banyak tersebut tentunya membuat kita sendiri jadi kewalahan, gitu ya untuk bisa mengambil intisari ataupun mengambil kesimpulan dari sebuah penelitian. Seperti misalnya contohnya, yang namanya tinggi badan gitu ya, tinggi badan anak-anak itu dipengaruhi oleh apa sih? Apakah dipengaruhi oleh genetik ataukah dipengaruhi oleh gizi misalnya, ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentunya kan sudah ada yang meneliti ya.
Tapi hasil penelitian tersebut bisa saja sangat banyak sekali dan bisa saja hasilnya bertentangan. Yang mana nih yang lebih berperan? Apakah gizi, apakah genetik? Ya. Nah, ataukah misalnya lifestyle ya, apakah dia tidur malam atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah penelitian ya, di mana penelitian ini akan merangkum hasil-hasil penelitian yang ada sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian kita tadi. Yang mana nih yang berperan dalam tinggi badan seorang anak? Apakah gaya hidup? Apakah gaya hidup termasuk gizi mungkin ya? Apakah ini genetik gitu ya? Sehingga hasilnya tadi kalau di dalam definisi ini adalah synthesizing, summarizing ya, and analyzing ya. Dan mungkin dan kita juga nanti akan criticizing juga ya. Kita akan memberikan kritik hasil penelitian yang diadakan ya misalnya ya. Oh, selama ini penelitian-penelitian yang ada itu ternyata lebih ke arah cross sectional. Cuman ditanya ya, biasanya jam tidurnya berapa, biasanya makannya apa, dan lain sebagainya. Belum ada penelitian-penelitian untuk tinggi badan yang misalnya dilakukan secara eksperimental. Nah, itu bisa berupa kritik-kritik kita tuh ya terhadap hasil penelitian yang ada. Ya, nah itulah yang kurang lebih nanti teman-teman akan lakukan. Teman-teman akan membaca banyak jurnal gitu ya. Teman-teman akan banyak membaca artikel-artikel penelitian gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah summary ataupun membuat sebuah kesimpulan ya terhadap sebuah topik tertentu ya yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar pijakan untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, ini comprehensive definition-nya. Literature review survey are scholarly articles, ya, books and other resources relevant to a topic. Jadi berhubungan dengan topik tertentu gitu ya. Jadi kita harus spesifik milih topiknya apa, ya. Terutama di sini banyak digunakan untuk tesis ataupun disertasi, ya. Its purpose is to demonstrate that the writer has insightfully and critically surveyed relevant literature. Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman juga sekarang sedang lakukan di semester 2 mata kuliah metodologi penelitian ya. Bagaimana kita bisa come up with a certain hypothesis ya. Tentunya itu berdasarkan dari hasil pengetahuan kita ya atau insight-insight kita terhadap hasil penelitian sebelumnya. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah tujuan penelitian, sehingga kita bisa menghasilkan beberapa hipotesis yang muncul di dalam penelitian kita. Ya, oke, tujuannya adalah to convince an intended audience that the topic is worth addressing. Jadi untuk meyakinkan bahwa penelitian ini penting loh dilakukan, bahwa penelitian ini perlu dilakukan yang nantinya akan menjawab gap-gap dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya. Okay. Why you are asked to write a literature review? You are asked to write literature review in some of your courses, so you can demonstrate to your lecturers that you are able to determine what has already been written. Jadi dengan adanya literatur review ini, kita bisa menunjukkan gitu ya. Ya kalau di sini karena teman-teman di sini berkuliah gitu ya, bisa menunjukkan kepada dosennya gitu ya ataupun kepada dosen pembimbing ataupun dosen mata kuliah gitu ya. Penelitian yang sudah ada tuh kisarannya tentang apa sih ya, terus kemudian apa-apa pendekatan apa saja sih yang sudah dilakukan, central issues-nya apa ya, yang ditemukan hasil penelitiannya apa, dan masalah-masalah yang belum terresolve tuh apa ya. Nah, dengan kita melakukan sebuah literatur review gitu ya, kita bisa menunjukkan hal ini gitu ya, bahwa oh selama ini penelitian yang ada nih seperti ini loh. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa bermanfaatnya penelitian dengan pendekatan literatur review ini ya, akan sangat membantu bagi peneliti ya untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan apa yang perlu dilakukan di dalam penelitian selanjutnya. Ya, jadi jangan sampai gitu ya kita melakukan sebuah penelitian, tetapi penelitian tersebut
penelitian yang sudah berulang kali dilakukan dan hasilnya sama gitu ya. Kalau misalnya dikatakan yang namanya dukungan sosial itu akan meringankan stres, ya mau penelitian yang dilakukan di Jakarta, mau penelitian dilakukan di Kanada sampai ke Zimbabwe sekalipun gitu ya, hasilnya sama. Udah nggak perlu lagi dilakukan penelitian gitu ya, karena hasilnya sudah jelas, teorinya sudah jelas ya, sehingga tidak perlu kita melakukan penelitian lanjutan. Kecuali kalau misalnya kita ya menemukan sebuah alat ukur dukungan sosial yang baru, atau kita menemukan sebuah teori dukungan sosial yang baru. Ya, nah itu taunya dari mana? Ya, taunya dari literatur review juga bahwa misalnya selama ini dilakukan alat ukurnya ini loh. Selama ini dilakukan metode penelitiannya ini loh, gitu. Ya. Oke, jadi literatur review bukan hanya sekedar annotated bibliografi. Annotated bibliografi itu jadi kita cuma mencatat aja apa sih ini kesimpulannya ya, terus kemudian apa hasil penelitiannya dan lain sebagainya. Ya, tetapi literatur review di sini justru yang dibutuhkan adalah tadi itu not only summarizing ya, tapi kita analyze sama commenting ya, sama criticizing ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya bahwa literatur review itu bukan hanya sekedar summary saja ya, bukan hanya menjelaskan saja ya isi penelitiannya apa ya, tetapi kita paling tidak harus bisa melakukan analisis ya. Akan lebih baik kalau kita bisa melakukan criticizing tadi ya, apa yang sudah, apa yang belum ya, apa yang sudah maksimal, apa yang masih perlu diteliti lebih lanjut dan lain sebagainya ya. Bukan juga lecturing note di sini ya. Nah, jenis-jenis evidence synthesis family di sini baru sebagian ya. Ada yang disebut dengan narrative review, ada yang disebut dengan expert review, critical review, systematic review, meta-analysis, dan ada yang disebut dengan scoping review. Ya, nah semuanya masuk kepada jenis evidence synthesis. Yang namanya evidence synthesis berarti kan kita melakukan sintesa terhadap hasil penelitian atau evidence-evidence yang sudah ada. Ya. Nah, kalau di sini narrative review bertujuan untuk memberikan pengantar pada sebuah penelitian. Jadi di sini sama ya. Semuanya sama ya sebenarnya, mau naratif, expert, critical sampai scoping review. Di sini tugas utamanya atau yang paling utamanya adalah kita harus mengumpulkan artikel dari penelitian sebelumnya. Jadi unit analisisnya atau data penelitiannya adalah artikel. Ya, tetapi di sini yang berbeda adalah bagaimana kita memberikan analisisnya dan bagaimana kita mengambil kesimpulannya ya. Nah, kalau naratif review di sini memang apa namanya, sesudah kita mengumpulkan artikel, di sini kita membuat kesimpulannya berdasarkan narasi. Nah, narasi ini bisa beda-beda nih penangkapannya, apa yang perlu diungkapkan dan apa yang enggak. Nah, kalau expert review ini dilakukan oleh seorang ahli, ya, critical review ini tujuannya untuk mensintasi hasil penelitian untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, kalau systematic review di sini ada standarnya, ya, karena disebut dengan sistematik berarti ada standar-standarnya, dilakukan secara sistematis, dilaporkan prosesnya, ya, terus kemudian ada tahapan-tahapan yang jelas, tahapan-tahapan yang terstruktur dan sudah baku, gitu ya. Dan di sini yang nantinya kita akan laporkan. Ya, nah untuk meta analysis di sini hampir sama dengan systematic review di mana kita mengumpulkan, ada metode pengumpulannya, ada standarnya dan lain sebagainya. Tetapi meta analysis di sini menggunakan teknik statistik untuk menggabungkan beberapa hasil penelitian dan memberikan kesimpulan. Ya, jadi kalau meta analysis sudah pasti kuantitatif, ya, di mana nanti kita perlu mengumpulkan nilai R, nilai probability dan lain sebagainya ya dari penelitian-penelitian yang ada, korelasional maupun yang menggunakan pendekatan apa namanya, multiple regression dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini akan dirangkum ataupun dianalisis dengan menggunakan teknik statistik dan nanti akan mengeluarkan sebuah angka tertentu yang menyatakan oh korelasi antara dukungan sosial dengan stres gitu ya misalnya ya, ini efek size-nya gitu ya, misalnya 0,3. 0,3 kan cukup besar ya. Berarti
kekuatan hubungannya ataupun kekuatan pengaruhnya ini besar. Ya, berarti kalau kita misalnya mau ada orang-orang yang mengalami stres ya, kita bisa dengan percaya diri memberikan masukan bahwa sebaiknya Anda meningkatkan dukungan sosialnya gitu. Ya, nah itu pakai meta-analisis, pakai teknik statistik ya. Nah, kalau scoping review biasanya menyajikan ulasan yang luas. Biasanya tidak terlalu spesifik. Tujuannya juga bisa macam-macam ya. Tetapi biasanya untuk suatu topik-topik yang memang lebih baru ya, untuk topik-topik yang belum banyak hasil penelitiannya dan belum terlalu robust. Ya, kalau sudah robust hasilnya kayak tadi ya, dukungan sosial dengan stres gitu ya, kita bisa lakukan uji meta-analisisnya. Seberapa kuat sih hubungannya antara dukungan sosial dengan stres tadi. Tapi kalau misalnya sebuah topik yang masih baru, kayak misalnya kalau kemarin mungkin kita ingat apa namanya tentang COVID, COVID kan baru ya, mungkin belum terlalu banyak juga penelitiannya karena COVID ini cuma sekitar 2 tahun, habis itu penelitiannya udah nggak ada, jadi mungkin informasi mengenai COVID dan lain sebagainya belum terlalu banyak, baru juga. Nah, kita bisa melakukan dengan menggunakan scoping review gitu, ya. Oke, why systematic review ya, naratif dan systematic review. Kalau naratif tadi compile by expert, jadi nggak ada standarnya ya. Jadi apa namanya tidak bisa kita replikasi ya. Sifatnya juga nggak terlalu saintifik ya dan apa namanya bisa berbeda-beda. Bagaimana saya menghasilkan kesimpulan pada naratif review dengan orang lain ya, karena memang fokusnya bisa berbeda-beda, cara pengambilan kesimpulannya bisa berbeda-beda dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau systematic review ya, tadi kan jadi ada evidence synthesis ya, evidence synthesis atau literatur review di sini. Systematic review ya, systematic review itu bagian dari evidence atau bagian dari literatur review ya. Nah, di systematic review di sini sudah menggunakan sebuah metode yang eksplisit dan bisa direplikasi. Replikasi itu bisa dilakukan penelitian oleh orang lain dengan cara-cara yang sama, dengan metode yang sama dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini uh, ya sistematik, eksplisit dan reproducible gitu ya, terhadap existing body of research gitu ya. Nah, terus kemudian menggunakan metode-metode yang terstandarisasi dan established ya. Nah, metodenya juga kita harus desain sebelum melakukan penelitian transparan dan reproducible ya. Maksudnya apa? Kita harus di awal sudah menentukan temanya apa. Kita di awal sudah harus menentukan kira-kira database-nya apa. Kita di awal sudah menentukan kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa ya. Nah, di sini kita perlu desain di awal sebelum kita memang melakukan pengambilan data ya. Research literature review may not be used statistic to analyze ya, sehingga nanti kalau systematic review bisa juga nanti kita berupa narasi aja, nggak harus selalu dilakukan analisis statistik. Kalau kita lakukan analisis statistik jadinya meta analisis ya. Nah, si literatur review ini gitu ya, ataupun sistematik literatur review lebih tepatnya di sini menempati posisi paling tinggi di antara penelitian-penelitian yang ada. Ya, mulai dari expert opinion, non-eksperimental, penelitian observational, sama randomized sama RCT. Ya, randomized control trial ya. Kalau RCT itu RCT artinya penelitian eksperimen yang dilakukan randomisasi gitu ya. Nah, itu adalah RCT. Nah, kalau meta-analisis dari RCT itu udah yang paling atas. Artinya apa? Dia dianggap sebagai apa namanya ya, yang merangkum ya, merangkum semua hasil-hasil penelitian sehingga sangat menarik ataupun penelitian dengan meta-analisis ataupun systematic literature review ini merupakan sebuah penelitian yang sangat diperlukan gitu ya. Karena apa? Karena memang akan memberikan insight terhadap apa yang ada di luaran sana
dan akan memberikan insight terhadap apa yang perlu dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Ya, itu kan sangat penting ya. Daripada kita sendiri baca berpuluh-puluh ratusan sampai jutaan gitu ya. Apa namanya? Penelitian-penelitian, artikel-artikel, kita cukup baca hasil meta-analisis atau literatur review yang sudah dihasilkan oleh orang. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan insight dan kita juga mempunyai basis gitu ya, pada saat kita mau mengambil sebuah topik ataupun tema penelitian, kita bilang aja, ini di ini kok apa namanya, eh, disetujui juga ataupun di sini alasan kenapa saya mau mengambil penelitian ini eh, juga disarankan oleh hasil meta-analisis seorang peneliti X gitu misalnya, ya. Nah, tentunya why research literature review, karena di sini akan mengexplain current knowledge tadi ya, sehingga kita bisa menghindari duplikasi penelitian-penelitian yang tidak diperlukan, ya, duplikasi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi jangan sampai kita melakukan replikasi ataupun duplikasi terhadap hasil penelitian yang sudah robust, gitu loh, ya. Dan juga kita bisa mengidentifikasi ya kira-kira metode penelitian apa sih yang memang perlu kita kembangkan atau yang perlu kita lakukan. Kita juga bisa menjustifikasi gap dari hasil penelitian, ya. Terus kemudian menyediakan evidence dari effectiveness dari sebuah chosen methods gitu ya. Misalnya kita bilang kan bentuk terapi yang cukup robust untuk mengatasi depresi kan adalah CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, seberapa efektifnya si CBT ini? Nah, itu kita bisa lihat dari systematic literature review ataupun meta-analysis gitu. Jadi ada proofnya bahwa penelitian kita ini memang apa namanya evidence base, berbasiskan bukti-bukti, bukan berdasarkan dari hasil pengamatan kita semata. Untuk mengurangi, untuk meminimalisir bias, ya, tentunya juga untuk proposal funding dan lain sebagainya. Ya, nah karakteristik utama dari literatur review adalah title ataupun objektif ataupun tujuan penelitian itu dijelaskan ataupun di mention dengan jelas bahkan di judul penelitian. Makanya beberapa penelitian-penelitian meta-analysis, scoping dan lain sebagainya itu metodenya ataupun ya desainnya itu diungkapkan di dalam judul penelitiannya. Ya, strategi pencariannya juga digambarkan gitu ya, dan menyeluruh. Ya, apakah nanti kita akan melakukan penelitian ataupun mengumpulkan artikelnya dari Google Scholar kah? Atau dari database Embase, PubMed, atau PsycInfo, atau mana? Ataukah kita sampai harus melakukan pencarian artikel ataupun hasil penelitian ke perpustakaan-perpustakaan? Alias kita mencari hasil penelitian yang tidak terpublikasikan. Karena kan pastinya ada juga ya kayak misalnya skripsi, tesis ataupun disertasi yang cuman mandek sampai di perpustakaan aja, nggak dipublikasikan. Nah, apakah kita akan mau mencari sampai sejauh itu? Ya. Nah, tentunya kriteria inklusi dan eksklusi juga perlu kita jelaskan ataupun perlu kita apa namanya tuliskan gitu ya. Kira-kira penelitiannya apa saja, topiknya apa saja, respondennya bagaimana, ya. Terus kemudian dari tahun berapa dan lain sebagainya, ya. Nah, terus kemudian di sini ada list dari penelitian-penelitian yang disertakan dalam analisis atau tidak, ya. Nah, terus juga clear analysis of the result of the eligible studies, ya. Jadi di sini uh, hasil penelitiannya ini digambarkan dengan secara jelas, ya. Statistical analysisnya, kalau kualitatif kualitatif sintesisnya, ya. Dan terus kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur, ya. Nah, tahapannya bagaimana? Kalau nanti ya kurang lebih kita akan memberikan gambarannya ya tahapannya seperti apa.
Pastinya semua penelitian perlu menentukan adalah research questionsnya atau apa namanya eh, pertanyaan penelitiannya. Apa sih yang kita akan teliti atau apa yang akan kita butuhkan, ya. Nah, oleh karena itu perlu penelitian itu ataupun research question menjawab populasinya siapa, intervensinya apa, outcome-nya apa, sama study desainnya seperti apa, ya. Sehingga ini dalam sebuah bentuk pernyataan ataupun pertanyaan yang jelas dan lengkap, ya. Jadi kalau judulnya ya, to assess effectiveness of religious counseling to increase health related quality of life for heart disease patient in Indonesia. Populationnya siapa? Di sini populationnya adalah heart disease patient in Indonesia. Interventionnya apa? Interventionnya adalah religious counseling, ya. Outcome of interestnya apa? Health related quality of life. Nah, di sini pertanyaan penelitiannya harus bisa menjawab ini, empat-empatnya ini. Apakah kita mau spesifik ataukah lebih luas lagi, ya? Sekali lagi ini peneliti yang akan menentukan. Kalau memang misalnya spesifik, berarti nanti kita mungkin akan lebih sedikit nyari artikelnya. Sedangkan kalau misalnya kita mau luas ya, broad research questions ya, tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana kita akan mencari artikelnya. Kalau misalnya ini instead of Indonesia tapi kita buka secara umum, ya berarti penelitian dari tadi ya Zimbabwe juga harus masuk, penelitian dari Kanada harus masuk dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu be precise kalau menurut saya. Tapi kalau terlalu precise, terlalu spesifik, terlalu apa namanya sempit, itu juga akan menyulitkan kita untuk mengambil ataupun mendapatkan artikel, ya. Kayak misalnya ada mahasiswa yang dari semester kemarin itu membahas tentang motivasi kerja pada startup company di Indonesia. Nah, penelitiannya ternyata nggak terlalu banyak nih, gitu ya. Jadi akhirnya cuman hanya sekitar 3 penelitian saja, ya. Nah, memang kita tidak ada patokan minimal ada berapa, tetapi kalau cuman sedikit, tentunya hasil penelitiannya nggak terlalu menarik ya. Kan tujuan literatur review sendiri kan adalah untuk hasil-hasil penelitian yang ada. Tapi kalau cuman ada 2, 3, terus ngapain gitu ya istilahnya gitu. Tinggal kita baca aja artikelnya langsung. Oke, nah tentunya di sini nanti sesudah kita menentukan tema penelitian, pertanyaan penelitian, kita harus menentukan search terms-nya sama keywords-nya. Karena nanti kan di sini kita akan menggunakan database-database ya, seperti misalnya Scikit-info, Google Scholars dan lain sebagainya, ya. Sehingga nanti kita akan menggunakan apa namanya Boolean, ya. Boolean itu adalah yang and or atau not gitu ya. Nah, kita pakai Booleannya seperti apa? Ini akan ditentukan dari pertanyaan penelitian kita, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga kita mau cari dari mana? Apakah books, apakah articles, apakah reports juga, ya? Apakah tadi ya kita mau dari database, database yang seperti apa dan lain sebagainya, ya? Nah, ini booleannya ada pakai and, or atau not. Nah, ini kapan kita pakai and, kapan kita pakai or, kapan pakai not. Nah, ini teman-teman silahkan lihat. Kalau pakai and berarti di sini khusus yang jadi kalau misalnya dukungan sosial dan stres, ya berarti nanti kalau pakai dukungan sosial and stress, berarti nanti yang keluar hanyalah penelitian-penelitian yang menggunakan 2 variabel itu saja, ya. Harus ada dukungan sosial dan harus ada stresnya, ya. Nah, sedangkan kalau or berarti bisa tiga-tiganya. Dukungan sosial dan stres, dukungan sosial aja atau stres aja. Jadi lebih banyak kalau kita pakai or. Kalau pakai not gitu ya, itu kita secara spesifik misalnya ya. Kalau di situ apa namanya dukungan sosial not stress berarti hanya dukungan sosial saja, nggak pakai stres gitu ya. Jadi yang nanti keluar dukungan sosial aja. Nah, memilih bibliografi ataupun memilih database juga begitu ya. Kita mau pakai database yang mana? Mau pakai African Studies, mau pakai ERIC. ERIC itu buat pendidikan biasanya.
PsycInfo, PubMed, PubMed itu penelitian kesehatan, ya. Nah, memang yang banyak menggunakan literatur review itu penelitian-penelitian dari kesehatan masyarakat ataupun dari kedokteran ya. Nah, terus kemudian kita mau pakai berapa database, ya, mau pakai satu, dua, tiga, ya silahkan aja ya. Kita bisa menggunakan ataupun kita bisa menentukan penelitian kita seideal apapun selama memang kita memiliki sumber dayanya. Nah, tapi kan teman-teman di sini nanti kan melakukan scoping reviewnya cuman istilahnya setengah semester ya, cuman ada sekitar 9 deh, 9 pertemuan yang membahas tentang bagaimana nantinya teman-teman melakukan scoping review. Nah, waktunya terbatas, teman-teman juga baru latihan sehingga kita memilihnya scoping review gitu ya, tidak terlalu spesifik temanya. Terus juga kemudian database-nya nanti kita akan gunakan Google Scholar aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau aiming higher gitu ya, kayak teman-teman yang ada di kelas sebelumnya ataupun angkatan sebelumnya, mereka punya akses ke Scopus. Ya, Scopus itu adalah list jurnal-jurnal yang memang sudah terakreditasi, sudah tahu kualitasnya bagus. Ya, monggo aja silahkan gitu ya. Tapi paling nggak minimal teman-teman apa namanya eh, database yang digunakan adalah Google Scholar. Ya, nah mau apa nih? Mau sampai ke proceeding kah dan lain sebagainya. Ya, nah ini sourcesnya ya bisa dibaca nanti Medline, Embase ataupun Cochrane. Ya, nah tentunya tadi kan harus kita tentukan a priori ya metodenya ya. Nah, di sini metode ini semuanya kita harus tulis dalam bentuk protokol. Protokol itu lebih ke arah prosedur ya, seperti mirip prosedur apa-apa saja yang harus kita lakukan. Mulai dari tema, pertanyaan penelitian, kriteria inklusi eksklusi, database, search strategis, dan lain sebagainya itu harus dituliskan di awal. Ya, ini kalau teman-teman mau benar-benar masuk kepada literatur review ya, di sini harus develop review protokol. Ya, nah review protokol ini nanti harus didaftarkan di website ataupun di sebuah tempat yang namanya Prospero. Ya, nah Prospero ini nanti mengumpulkan semua review protokol, tujuannya untuk apa ya? Supaya kita nanti kalau mau melakukan penelitian ya dengan tema-tema tertentu kita bisa lihat oh apa namanya meta analisis terhadap stres sama dukungan sosialnya udah ada belum ya? Oh ternyata belum ada berarti kita bisa ya. Tapi kalau misalnya udah ada ya berarti jangan kita lakukan penelitian ini lagi kita harus cari sesuatu yang lain ya. Nah review protokol ini biasanya isinya inklusi eksklusi metode sama outcomes of the study ya. Nah, ini juga boleh menambahkan studi desain, karakteristik populasi, dan lain sebagainya. Ya, nah, nanti teman-teman bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah, ada juga pakai Prisma, ya, Prisma checklist, ya. Kira-kira nanti apa saja yang harus dituliskan, reportingnya bagaimana, terus kemudian review protokolnya dibuatnya seperti apa, ya. Oke. Nah, di sini kita langsung melakukan literatur research-nya. Ya, tentunya kita nanti akan mengumpulkan banyak artikel tergantung pada kriteria inklusi dan eksklusi kita. Bisa saja kita nanti dapatnya banyak, bisa saja nanti kita dapatnya sedikit sesuai dengan inklusi dan eksklusi sama kebaruan dari penelitian kita. Ya. Nah, tentunya kalau udah dikumpulkan mesti ngapain? Mesti dibaca ya. Nah, tetapi memang tidak perlu membaca dari awal sampai akhir ya. Kita melakukan tahapan-tahapan ya. Awal-awal mungkin dari judul. Kalau judul sudah masuk kriteria baca dari abstrak. Kalau abstrak masuk pada kriteria baru masuk ke dalamnya. Kalau memang kita lakukan analisis. Tapi kalau misalnya dari judul udah nggak memenuhi ya udah kita buang aja. Kalau dari abstrak ternyata nggak memenuhi syarat ataupun tidak masuk pada kriteria inklusi kita ya udah kita nggak usah baca gitu ya. Jadi di sini kita memang harus melakukan analisis, kita harus baca dan lain sebagainya. Ya, nanti akan ada flow diagramnya, tahapan-tahapannya berapa-berapa aja dan gimana cara menuliskannya itu nanti sambil kita kuliah ya. Dan at least two reviewers conducted the research to decide exclusion of the article atau enggak. Ya.
Nah, tentunya di sini kenapa kok kita perlu lihat juga ada bias-bias ya di dalam literatur selection atau pemilihan literatur ya. Apalagi kalau misalnya kita misalnya bisanya cuma bahasa Inggris gitu ya. Nah, tentunya di sini kita punya bias adalah publication bias, di mana publisher-publisher itu hanya akan mempublikasikan ataupun biasanya yang dipublikasikan kalau hasil penelitiannya itu terbukti. Hasil penelitian yang nggak terbukti tidak dipublikasi. Atau yang spesifik English language saja ya. Ataupun di sini database bias ya. Ini khusus untuk database-database ya. Karena kan memang yang punya ilmunya mereka ya, orang barat ya. Sehingga di Indonesia sendiri pun database paling ya database Garuda ya. Database Garuda itu yang memang jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Indonesia ya. Nah, itu juga belum terlalu banyak berkembang ya. Kan kualitas jurnal di Indonesia juga kita tahu ya seperti apa ya. Sehingga kalau untuk database yang cukup bagus seperti Science Direct dan lain sebagainya itu memang ya punyanya di barat ya. Jadi akhirnya bahasanya juga kebanyakan penelitiannya bahasanya bahasa Inggris ya. Ataupun di sini biasanya yang sering disitasi adalah hasil penelitian yang positif. Positif itu apa artinya? Hipotesisnya terbukti. Padahal kan hipotesis tidak terbukti juga merupakan sebuah ilmu pengetahuan ya, gitu. Karena pasti ada insight-nya tuh. Kenapa sih kok nggak signifikan dan lain sebagainya, ya? Oke, terus kemudian kita melakukan analisis dari data, ada apa namanya, ada ekstraksinya, ya. Kita bikin tabel, kita bikin apa namanya, summary-summary dan lain sebagainya, ya. Nah, baru habis itu kita tulis hasilnya. Ya, kita tulis hasilnya. Kita bisa menggunakan meta-analysis untuk membantu kita menuliskan hasil, bisa juga secara naratif. Gitu ya. Dan terakhir adalah presenting dan reporting. Ya. Oke, presenting dan reporting tentunya di sini menulis hasil penelitian ya, hasil penelitian. Terus kemudian bagaimana cara penuliskannya, ada prisma, flowchart, apa namanya, diagram juga, checklist yang harus diisi dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan pengetahuan ya, kurang lebih nanti teman-teman akan mengerjakan apa sih, ataupun apa yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Oke semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.